Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonya? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Jika kita bicara tentang Minangkabau, tentunya etnis ini adalah salah satu etnis terbesar yang ada di Indonesia dengan kekayaan adat dan tradisinya yang mencolok, unik, dan gampang dikenali. Bahkan tiap daerahnya pun punya ciri khas tradisinya. Salah satunya Pariaman yang sangat terkenal dengan upacara hoyak tabuiknya. Dan di samping itu, Pariaman juga dikenal sangat berbeda dari tradisi daerah lainnya di Minangkabau. Di kesempatan ini kita akan kembali mengulas tradisi uang japui yang dimana akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan karena diisukan sampai menyebabkan korban jiwa. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini lebih dalam, kami harap Dunsana atau para pendengar kami menyimak video atau informasi ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Seperti yang sudah semua kita tahu, akhir-akhir ini kembali viral dan menjadi pemberitaan yang hangat tentang seorang gadis yang bunuh diri karena gagal menikah disebabkan pihak keluarga tidak memenuhi tradisi uang japui yang diisyaratkan keluarga mempelai pria. Tentunya sangat disayangkan, secara awam orang akan menyalahkan tradisi ataupun pihak keluarga mempelai pria. Kenapa harus seperti itu? Bukankah pernikahan bertujuan baik untuk terhindar dari perbuatan buruk? Dalam kasus ini memang banyak simpang siur yang kita dengar di kalangan masyarakat. Bunuh dirinya si wanita memang dikaitkan dengan uang japui yang mencapai 500 juta yang diisyaratkan pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita tidak sanggup memenuhi. Hingga pernikahan yang akan diadakan pada 14 Januari 2024 mendatang dibatalkan padahal sudah foto prewedding dan persiapan yang lain-lain. Namun pihak keluarga pria telah membantah penyebab bunuh diri akibat tuntutan uang jemput pernikahan. Dan hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Lalu bagaimana sebenarnya tradisi uang jemput pernikahan ini? Kami kutip dari Kumparan News mengenai tradisi uang jemput pernikahan yang dikaitkan dengan kasus bunuh diri. Sekretaris Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau disingkat LKAM, Sumbar Jasman Rizal Datuk Bandaro Bendang, menegaskan adat beli atau uang jemput mempelai laki-laki bukanlah adat dan budaya Minangkabau secara keseluruhan. Menurut Jasman, uang jemput itu adalah kebiasaan atau tradisi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Dan lagi pula tradisi ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Karena banyak pertentangan serta kerap menjadi masalah ketika persiapan pernikahan, kata Jasman. Jasman menjelaskan, di zaman modern ini sudah banyak masyarakat Pariaman terutama generasi muda menentang kebiasaan uang jemput tersebut. Meskipun masih ada sesekali dilakukan, itu pun dapat dicarikan solusi dan jalan alternatif. Misal, agar tidak memberatkan pihak keluarga mempelai wanita, uang japui dibuat patungan antara kedua keluarga. Ada juga justru keluarga pria diam-diam di belakang membiayai seluruh keluarga wanita untuk kemudian dijadikan uang japui saat profesi agar pernikahan mereka tetap berjalan, imbuhnya. Itu sebabnya bisa dibicarakan baik-baik antara kedua keluarga atau antara dua calon mempelai, sambung Jasman. Terkait kasus bunuh diri ini, Jasman mengimbau agar menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pihak kepolisian. Menurutnya belum tentu uang japui seperti yang dihebohkan netizen sebagai faktor pendorong si wanita nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sekarang kita coba kembali ke belakang tentang sejarah tradisi uang japui di Pariaman ini.
Uang Japui merupakan sebuah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas daerah Pariaman. Sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari pihak keluarga cewek kepada pihak keluarga cowok yang diberikan sebelum akad nikah dimulai. Banyak makna yang tersimpan dari uang Japui dan tidak semuanya bermaksud merendahkan atau membeli seseorang. Pada dasarnya ini bukanlah transaksi perdagangan manusia. Sebenarnya ini hanya sebuah budaya untuk memuliakan pasangannya dengan caranya masyarakat Pariaman. Bagi orang Pariaman sendiri, uang Japui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Bagi orang awam, banyak pesan yang tidak bisa dipahami. Salah satu alasannya budaya ini ada dan untuk meningkatkan derajat laki-laki. Karena pada dasarnya laki-laki Minang tidak memiliki banyak hak seperti kaum wanitanya. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan baik tanah, rumah gadang, dan lainnya jatuh ke anak perempuan. Sedangkan si laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta warisan yang ada, karena dalam sistem matrilineal posisi suami, orang Sumando, merupakan orang datang. Datang karena dipanggil, tiba karena diantar. Datang karena dipanggil, tiba karena diantar. Diwujudkan dalam bentuk profesi bajapui dalam perkawinan. Sejarah dulunya, kebanyakan orang Pariaman merupakan orang yang kurang secara ekonomi dan cuma bekerja sebagai nelayan. Sehingga untuk mengangkat derajat calon suami mereka tersebut, keluarga perempuan pun menjemput dan memberikan sejumlah harta untuk calon suaminya dengan tujuan mengangkat derajat calon suami dan memberikan gelar kepada suaminya. Jadi uang yang diberikan tadi akan digunakan untuk membiayai pernikahan mereka. Makna untuk saling menghargai inilah yang menjadi prinsip dasar dari tradisi bajapui. Kalau alasan ini masih kontroversial, uang Japui di Pariaman terinspirasi dari Nabi Muhammad meminang Siti Khadijah. Pariaman merupakan tempat berkembangnya agama Islam pertama di Sumatera Barat. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui daerah Aceh. Daerah Pariaman merupakan salah satu tempat berkembangnya agama Islam, sehingga orang-orang Pariaman sangat memegang teguh agamanya. Demikian pula tradisi bajapui. Tradisi ini terinspirasi dari kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah menaruh hati kepada Nabi Muhammad dan ingin menanyakan pada Muhammad apakah bersedia menjadi suami Khadijah. Namun Siti Khadijah berniat menghormati Nabi Muhammad. Ia pun memberikan sejumlah hartanya pada Muhammad agar beliau dapat mengangkat derajatnya dari seorang pemuda miskin menjadi pemuda yang setara dengan Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah dan Nabi Muhammad pun menikah. Siti Khadijah pun setelah menikah sangat menghormati suaminya dengan memanggil gelarnya junjungannya. Dulunya alat ukur untuk uang Japui bukanlah dengan uang, melainkan dengan emas. Besarnya uang Japui itu dihitung sekitar 1 emas, setara dengan 2,5 gram emas. Kalau tidak bisa membeli emas, akan tetap ditentukan dengan uang rupiah yang nilainya setara dengan hitungan emas. Semakin tinggi uang Japui yang diberikan, menunjukkan semakin tinggi status sosial si pria. Harganya bisa berbeda-beda tergantung dari strata sosialnya. Jika si pria merupakan keturunan bangsawan atau mempunyai gelar bangsawan seperti Sidi, Bagindo, atau Sultan, maka nilai uang Japuinya akan semakin tinggi. Pada prakteknya memang ada pemberian uang Japui dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam pernikahan adat Pariaman. Namun uang itu akan dikembalikan lagi dalam sebuah upacara adat yang disebut Menjalang Mintuo, dan proses ini dilakukan setelah acara pernikahan kedua mempelai selesai dilakukan. Mungkin bagi kita yang tidak mengetahui secara pasti makna di balik tradisi uang bajapui di Pariaman itu akan berpandangan berbeda-beda. Mungkin kamu pernah punya pengalaman atau teman yang memahami tradisi ini, atau kamu punya saran dan pendapat mengenai tradisi ini. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang tradisi uang Japui yang berlaku di Pariaman. Semoga bermanfaat dan konten ini bisa menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini.
Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi. Tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.